Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar? Balik lagi di channel saya, Raja Silong ya. Kali ini saya akan balik lagi ke sesi penjelasan dan alasan pemilihan item build serta urutannya ya. Kali ini saya akan bahas hero Balmond. Nah, hero Balmond ini kalau dulu di season sekitar season 7 lah, season 7, season 8 itu Balmond tuh masih tank ya. Mungkin di season 2 season yang lalu baru Zilong ini ganti role menjadi role fighter. Nah, kali ini saya akan membahas item build apa sih yang biasanya saya pilih, terus alasannya apa, serta urutannya seperti apa. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Langsung kita cari hero-nya. Nah, ini dia. Balmond ya. Kalau saya nyebut Balmond ini balsem rasa lemon ya. Balsem rasa lemon. Oke, kita udah lama kenal nih sama hero ini, udah lama banget ya. Skin-skinnya juga ya itu aja. Skin-skinnya ya paling ya tidak banyak kalau untuk hero Balmond ini. Cuma yang paling epic itu skinnya ya skin yang ini nih, yang basket ini. Oke, langsung aja ke penjelasannya ya. Hero Balmond ini sekarang role-nya role fighter ya, berbeda dengan dulu yang masuk di role tank. Nah, hero ini memiliki durability, offense, effect skill, dan tingkat kesulitan yang cukup baik ya. Menurut saya itu durability-nya cukup, meskipun dia sekarang di role fighter, tapi menurut saya tetap cocok menjadi seorang tank ya. Menurut saya. Terus offense-nya bagus, efek skill-nya juga bagus, dari skill 1, skill 2 pasif termasuk skill 3-nya atau ultimate-nya. Cukup bikin musuh kocar-kacir juga gitu ya. Terus lanjut, biasanya di video saya yang sebelumnya saya sempat upload juga waktu saya pakai hero Balmond ini sebagai tank ya. Di situ tank yang bener-bener tebel. Setahu saya baru kali ini saya pakai Balmond setebel ini gitu loh. Nah, saya akan share ke teman-teman sekalian kita sharing, bukan berarti saya sok pro atau gimana, enggak. Jadi teman-teman harap menyimak biar kita bisa saling tuker informasi sama-sama ya. Oke, langsung aja ke build yang biasanya saya pakai, yaitu untuk hero Balmond adalah ini. Nah, di sini saya punya 3 build yang biasanya saya pakai. Yang pertama untuk Balmond sebagai damager, terus Balmond sebagai support damage ya, dan terakhir adalah andalan. Nah, ini build andalan ini yang terakhir kemarin saya pakai di video yang terakhir saya upload untuk hero Balmond ini. Sebelum itu saya akan sampaikan emblem yang biasanya saya pakai juga waktu saya pakai hero Balmond ini. Mungkin rata-rata sama ya di meta-meta sekarang. Balmond itu tidak pakai emblem tank lagi ya. Sekarang udah ke emblem fighter ya setahu saya. Jadi emblem yang saya gunakan untuk Balmond ini adalah emblem fighter yang yang memiliki bravery ya. Bravery saya di sini saya penuhin sampai dengan 12 physical attack ya. Bravery saya penuhin. Terus yang kedua, persistence-nya saya penuhin juga dengan penambahan HP ya per 300 plus 300. Dan terakhir adalah ini. Nah, ini yang penting nih, Unbending Will, dimana untuk setiap 1% dari HP yang hilang, damage meningkat sebesar 0,2% hingga 12% peningkatan damage. Nah, di sini saya sampaikan, ini menurut saya paling cocok untuk Balmond model sekarang gitu. Paling cocok yang ini, yang Unbending Will, dibanding yang ini, Festival of Blood. Nah, kalau Festival of Blood ini seringnya dipakai sama Fanny ya. User Fanny itu biasanya pakai yang ini, udah gak zaman. Fanny pakai emblem assassin tuh udah gak zaman lagi. Nah, balik lagi saya menjelaskan apa sih Unbending Will itu. Jadi dimana pada saat Balmond diserang musuh oleh damage, baik itu physical attack atau magic damage juga, atau magic attack juga, atau apapun pokoknya serangan dari musuh. Nah, HP yang hilang akibat damage-nya musuh itu akan meningkatkan damage sebesar 0,2%. Nah, bayangin, Balmond semakin diserang, damage-nya dia semakin pedas.
Nah gitu kan, semakin pedes itu, baik terhadap musuhnya sendiri ataupun terhadap minion ya. Oke, itu dulu. Lanjut ke buildnya. Yang biasanya saya pakai adalah ini. Meskipun dia fighter, saya tetap pakai buildnya tank ya. Saya pakai buildnya tank. Yang pertama yaitu sepatu warrior boots yang memiliki 22 physical defense, terus atributnya 40 movement speed, sama seperti sepatu lainnya, kecuali yang sepatu yang ini, sepatu yang rapid ya. Kalau yang rapid memang tinggi ininya 80. Terus selanjutnya yang saya pakai yaitu blade armor. Nah, sorry sebelumnya, seperti biasa di sepatu ini saya tidak serta-merta membeli semuanya ya. Seperti biasa kita lihat buku item. Di sini movement speednya saya pakai yang ini dengan yang pertama kali. Nah, pertama kali yang saya beli adalah ini, leather jerkins. Bukan sepatunya dulu, bukan bootsnya dulu, tapi ini dulu, leather jerkin. Kenapa? Balmond ini, nah, biasanya akan dipasang di sideline XP ya, dimana di situ pasti ketemunya sama fighter musuh. Tuh. Jarang lah kalau di situ ketemu sama MM. Dimana fighter musuh, apalagi kalau ketemu sama Yuzong atau ketemu sama Dairot, nah pasti dia keteteran. Makanya saya di sini membeli item leather jerkin terlebih dahulu. Nah habis itu balik lagi, saya baru membeli ini blade armor ya, dimana dari item blade armor ini kita dapat 90 physical defense, yaitu pasif uniknya yaitu vengeance, memberikan 25% dari physical attack lawan sebagai physical damage kepada lawan yang menyerang Anda dengan menggunakan basic attack. Ingat, dengan menggunakan basic attack. Jadi kalau lawannya nyerang kita pakai skill, pasif ini nggak bakalan nyala gitu, nggak bakalan aktif gitu ya. Jadi hanya dengan basic attack aja. Bila kita menerima basic attack, baru kita akan memberikan lawan physical damage itu dari attacknya lawan terhadap kita. Nah, gitu ya. Tapi ingat ya, saya tidak serta-merta membeli semuanya secara keseluruhan. Nah, saya membeli dua dulu leather jerkin. Nah, saya beli dua. Nah, baru setelah itu saya langsung ke sini, Curse Helm ya. Ke Curse Helm ini dimana kita dapat 1200 SP dan 25 magical defense. Itu pasif uniknya tuh Burning Soul, memberikan 1,5% magic damage setara dengan maksimal HP lawan di sekitar per detik. Damage akan meningkat sebesar 50% kepada minion. Jadi bisa dibilang untuk item ini adalah item untuk tank clear minion. Itu efektif. Dan juga pasif uniknya di sini bisa kita lihat yaitu memberikan 1,5% magic damage ya. Setara dengan maksimal HP lawan di sekitarnya gitulah. Jadi ketika kita lagi buy one atau war sama musuh di sekeliling kita, nah kita juga otomatis dengan kita menggunakan skill baik menggunakan basic attack, kita punya 1,5% magic damage yang setara dengan maksimal HP lawan. Nah itulah. Oke, setelah itu saya lanjut ke Brute Force Breastplate. Nah, dimana di item ini kita memiliki 770 HP, 45 physical defense, yaitu pasif uniknya juga Brute Force, menggunakan skill atau menggunakan basic attack akan menambahkan movement speed, physical dan magic defense sebanyak 4. Nah, itu ditambahkan juga berlangsung selama 4 detik di stack hingga 5 kali. Nah, kita lihat di sini. Di sini begitu saya beli Brute Force tadi. Ini yang saya beli adalah ini dulu. Ares Bell dulu ya. Ares Bell itu pertama yang saya beli. Itu kan kalau mau beli ini kan
apa namanya, ini nggak bakalan muncul, yang dua ini nggak bakalan muncul, tapi duit kita kekumpul dulu baru kebeli ini gitu. Nah baru setelah itu selesai kita ngelengkapi build kita yang kedua tadi. Nah, ini yang kedua sama yang ketiga ini kita lengkapi. Ini masuk di menit-menit ke 5, kalau item ini masuk di menit ke-5 dan item ini masuk di menit ke-7 ya, ke-7. Dan ini menit ke-9 dan selanjutnya. Oke, setelah itu selesai, sudah kebeli semua, baru saya beli item ini. Nah, Guardian Helm. Mungkin item saya ini jarang ya dipakai sama teman-teman sekalian ya, atau para pro player, tapi menurut saya sebagai solo player dari dulu ya, ini paling efektif kalau menurut saya. Yaitu dari Guardian Helm ini saya mendapatkan 1550 HP plus 20 HP regen. Nah, apa sih 20 HP regen itu? Yaitu regenerasi dari HP yang hilang gitu loh. Pasif uniknya yaitu recovery, meregenerasi 1,5% dari maksimal HP hero. Mengeliminasi hero lawan akan meningkatkan kecepatan efek regen sebesar 0,4%. Nah, jadi gini artinya, kita ngebunuh musuh nih. Nah, regen kita nambah, kecepatan regennya nambah gitu. Nambahnya darahnya itu nambah gitu, lebih cepat gitu. Sedangkan assist akan meningkatkannya sebesar 0,2%, termasuk kill dan assist sebelum pembelian item. Hingga 3,5% efek ini akan hilang 5 detik setelah hero menerima damage. Nah, berarti kita punya waktu 5 detik untuk apa? Untuk nyelamatin diri dari war. Bila mana kita dikepung, itu dikeroyok. Nah, disinilah item ini menurut saya berguna daripada item lain gitu lah. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ini, antik kuiras. Nah, kenapa saya nggak pakai ini, Queen's Wing atau bahkan yang ini ya, apa namanya, item roam? Saya nggak pakai untuk di build andalan ini. Saya fokus ke item-item yang memang tanky ya buat seorang Balmond. Nah, yang terakhir yaitu antik kuiras. Kalau dari item ke 5 sampai ke 6 biasanya saya ikut sesuai dengan yang ditampilkan sama layar ya. Langsung aja di situ klik karena kan semakin game berjalan semakin cepat, semakin lama juga. Nah, duit kita semakin cepat ngumpul. Itu duit kumpul tergantung daripada, ingat ya, tergantung daripada seberapa banyak kita ngasih, kita ngekill, kita hancurin tower, atau kita bunuh turtle, atau bahkan lord ya. Tergantung dari itu juga. Jadi makanya kalau di item ke-5 dan ke-6 saya biasanya langsung mengikuti apa yang ada di layar aja gitu kan. Ya, mungkin itu aja ya share singkat saya untuk build Balmond yang biasanya saya pakai. Itu pertama warrior boots, terus blade armor, curse helm, terus brute force breastplate atau yang saya sebut sebagai BFB. Dan kelima adalah Guardian Helm, dan yang terakhir adalah antik kuiras. Oh ya, untuk battle spell yang saya pakai, nah battle spellnya yang saya pakai adalah Aegis. Kenapa Aegis? Nah, kembali ya, bahwa di sini saya memposisikan Balmond sebagai fighter tank ya. Maksudnya dia bisa jadi tank tapi pedas juga buat dijadikan seorang fighter gitu loh. Nah, dan terus menurut saya untuk item Aegis ini lebih efektif ya digunakan sebagai user Balmond ya, bagi user Balmond. Karena jarang sih Balmond mau digendong sama tim tuh. Balmond tuh ya, user Balmond itu ya solo aja. Lain ada 3 tapi Balmondnya solo aja. Kalau misalkan sendirian dibacotin, bantuin teman mati. Nah, makanya itu untuk Aegis ini menurut saya lebih efektif. Dia untuk skillnya kabur ada, untuk nge-stun musuh ada juga. Nah, kan? Ya, itu aja barangkali mungkin teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa jadi referensinya teman-teman saat main hero ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada keliru-keliru prediksi atau perkiraan, tapi yang jelas ini adalah
real yang saya pakai, yang saya gunakan saat saya menggunakan Hero Balmond ini. Tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya sembunyikan. Ini semata-mata karena pengalaman saya pribadi. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ditonton sampai selesai ya, jadi supaya ya biar paham urutannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.